Dalam aktivitas vulkanik yang dinamis, Bromo kembali bergeliat, menjalani lakunya sebagai gunung aktif melalui rangkaian erupsinya. Meskipun terlihat erupsi yang menerus, tapi ancaman tidak lebih dari 1 kilometer. Erupsi ini sudah terjadi sering kali. Karena itu menurut adat mereka, lokal wisdomnya Mbah Bromo sedang punya hajat. Status Gunung Bromo telah turun dari siaga ke waspada dengan tetap menerapkan parameter jarak aman, menjamin wisatawan tetap dapat menjejak lautan pasir dan menikmati pesona kawah Tengger. Bagi warga suku Tengger, aktivitas vulkanik 5 tahunan ini menjadi bagian dari harmoni manusia, alam yang terhubung transendental melalui para leluhur. Tanah Suci Para Dewa. Julukan ini langsung tertuju pada Gunung Bromo, epicentrum dari gugusan dataran tinggi Tengger. Nama Bromo berasal dari kata Brahma, salah satu dewa dalam agama Hindu. Menyandang predikat gunung api aktif, Bromo menjanjikan panorama nan eksotis bagi para penikmat sajian alam. Namun pada prinsipnya, setiap gunung api aktif jelas memberi ancaman nyata kepada manusia. Tercatat dalam kurun 1 dekade, Gunung Bromo erupsi sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2004 dan 2010. Pada 4 Desember 2015, status Gunung Bromo sempat dinaikkan menjadi siaga. Meski status Bromo telah diturunkan menjadi waspada, hal ini tidak menjadi halangan bagi wisatawan. Aktivitas 5 tahun sekali ini nyatanya memberi daya tarik dan pesona yang berbeda dari biasanya. Keindahan matahari terbit dari Gunung Bromo sudah dikenal hingga mancanegara. It's a beautiful sight. I've never seen an active volcano actually. So I'm very delighted to be here and see the volcano and hear the sound from Mother Earth. Meski aktivitas Bromo masih tampak dan terasa, tak ada kekhawatiran dari para pengunjung. Bagi kami secara pribadi tidak mengkhawatirkan dan terus terang ini menjadi salah satu yang menarik untuk dilihat. Tidak seperti biasanya kalau kita datang tanpa erupsi. Banyaknya wisatawan yang datang menikmati erupsi ternyata berdampak bagi pelaku wisata di Bromo. Dalam siklus aktifnya, kawasan Bromo sejatinya adalah daerah bencana. Namun, Bromo yang sedang menjalani siklus aktifnya justru menjelma menjadi daerah wisata erupsi. Gunung Bromo merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Secara geografis dan administrasi, Bromo masuk dalam 4 kabupaten di Jawa Timur. Selain Kabupaten Probolinggo yang memiliki wilayah administrasi, Lumajang, Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Erupsi Gunung Bromo yang mempunyai ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini masih terpantau fluktuatif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terus melakukan koordinasi dalam pemantauan Gunung Bromo.
Dengan alat seismograf, pengukuran kekuatan gempa tremor serta pengamatan erupsi Gunung Bromo dapat diamati secara intensif. Di dalam kawasan kaldera Tenggar, terdapat 4 stasiun seismik alat pendeteksi Gunung Bromo yang tersebar di beberapa titik. 1 stasiun kegempaan, 2 alat deformasi, dan 1 alat infrasonik untuk mendeteksi tekanan udara dari letusan. Amplitudonya antara 0,5, jadi setengah mili sampai dengan 36 mili. Jadi fluktuatif ya, terkadang dia sampai 15, 25, jadi setiap harinya berubah-ubah. Terbesar tanggal 1 April 2016. Petugas pos pemantau Gunung Bromo terus melakukan observasi dan mengeluarkan keputusan jarak aman bagi wisatawan. Saat ini statusnya waspada. Jadi meskipun terlihat erupsi yang menerus, tapi ancaman tidak lebih dari 1 km. Masih bisa di luar 1 km untuk dikunjungi. Dalam kurun 5 tahun terakhir, bila terjadi aktivitas vulkanik Bromo, BPBD menyikapi dengan kesiapsiagaan. Meski kegiatan yang dilakukan dianggap menantang bencana terkait konsepsi tradisi dan kepercayaan masyarakat Tenggar, namun BPBD tetap menjalankan tugasnya. Patroli rutin dan memasang spanduk peringatan radius aman atau tanda bahaya di sekitar Gunung Bromo menjadi kegiatan tetap tim BPBD. Bromo dan masyarakat Tenggar adalah satu kesatuan dalam konstelasi kosmis yang tidak terpisahkan. Bagi warga Tenggar sebagai suku asli, Gunung Bromo adalah gunung suci yang memberi kehidupan. Alam memberi manfaat pada warga di lereng Tenggar dengan kesuburan tanahnya. Dari tanah pegunungan Tenggar, warga Tenggar menggantungkan hidup. Mayoritas warga bermata pencaharian sebagai petani. Nah, kita daerah pegunungan, ya, itu pertanian yang diusahakan oleh masyarakat ya sayur mayur, ya. Itu kubis, kentang, bawang pre, ya, dan sebagian juga ada yang nanam. Ada di sini buah stroberi. Ya. Peningkatan aktivitas Bromo hingga erupsi memberi janji akan kesuburan tanah. Meski begitu, warga sempat merasakan dampak buruknya. Kentang menjadi salah satu tanaman yang paling rentan terhadap abu vulkanik. Dampaknya, hasil panen ketika erupsi menjadi tidak maksimal. Tercatat erupsi tahun 2010 mengakibatkan kerusakan lahan pertanian di lereng kaki Gunung Bromo. Kalau kita melihat erupsi-erupsi sebelumnya, ancaman terhadap jiwa itu sangat minim sekali. Namun erupsi ini yang ditakutkan oleh warga ini kan ancaman kepada sektor ekonomi dan pertanian. Selain pertanian, mata pencaharian masyarakat Tenggar adalah sektor wisata. Kebanyakan dari mereka menjadi pelaku wisata seperti penyedia transportasi dan penyedia akomodasi baik hotel maupun rumah tinggal bagi wisatawan. Kesiapsiagaan bukan berarti menantang bencana, namun menjadi upaya yang dilakukan sebagai usaha mitigasi bencana. Dan masyarakat Tenggar menjadi contoh nyata bahwa mereka adalah manusia yang berdamai dengan alam. Meski Gunung Bromo sedang aktif, tidak serta-merta mengubah perubahan perilaku warga. Menyatu dengan alam sebagai tempat berpijak dan bagaimana suku Tenggar meninggikan Bromo sebagai tanah suci, melahirkan kearifan lokal yang terwujud dalam harmoni kehidupan.